Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Janman Najihi dengan NIM J1A02310066. Saya dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pangan. Di sini saya akan membuat video UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen Pak Arif Nasrullah LC M.Hum. Soal pertama, apa itu Islam? Bagaimana cara memahami Islam dan memahamkan Islam kepada orang lain? Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran. Cara memahami Islam adalah dengan sebagai hidup yang mengajarkan tentang keimanan kepada Allah, akhirat, dan norma-norma moral untuk membimbing kehidupan manusia. Untuk memahamkan Islam kepada orang lain, penting untuk memberikan informasi yang akurat, menghormati kebebasan beragama. Nomor 2, sebagai seorang muslim, sudah seharusnya meyakini bahwa Islamlah agama yang paling benar. Bagaimana cara membuktikan kalau Islamlah agama yang benar dan agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? 1. Islam adalah pesan yang sama dari semua nabi. Pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW tidak pernah berubah. Setiap nabi diutus oleh Allah kepada umat manusia untuk menyampaikan satu pesan sederhana, yakni bahwa Tuhan adalah satu, yaitu Allah. Agama Islam pun menyampaikan pesan yang sama untuk menyembah Allah. Yang kedua, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang tidak pernah direvisi oleh manusia. Melalui Al-Quran, Allah mengatakan, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia. Hingga saat ini, tidak satupun ayat atau bahkan huruf dalam Al-Quran diubah oleh manusia, melainkan tetap sama seperti pertama kali diturunkan. 3. Islam mengedepankan logika, akal, dan pengetahuan. Manusia sebagai makhluk paling sempurna diberi logika dan kecerdasan karena suatu alasan. Allah tidak akan pernah meminta kita untuk mengesampingkannya dalam hal iman dan kepercayaan kepadanya. Sebab tanpa menggunakan akal, iman akan menjadi lemah. Islam adalah agama yang diridhoi Allah, terdapat pada surah Al-Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Nomor 3, keberadaan Tuhan menjadi perdebatan manusia dari zaman dahulu hingga sekarang. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani Allah dan kewujudannya. Bagaimana cara membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Dan sebutkan dalil dari Al-Quran maupun hadis bahwa Allah lah zat yang patut disembah. Cara membuktikan bahwa Allah itu ada dengan melihat ciptaannya, seperti manusia, langit, dan bumi. Tidak satupun makhluk yang dapat menandingi ciptaan Allah, sehingga hanya kepada Allah lah Tuhan yang layak disembah. Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat 5 yang artinya, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Nomor 4, mengapa Allah menjadikan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk? Melalui Al-Quran, Allah SWT nyatakan bahwa Dia telah menciptakan manusia berwujud fisik dan psikis yang paling baik, tepatnya dalam surah At-Tin ayat 4. Artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya. Tidak harus dipahami bahwa manusia adalah semulia-mulia makhluk Allah. Penciptaan manusia dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya, dalam artian yang sebaik-baik dalam fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Makhluk lain pun sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi masing-masing. Nomor 5, sebagai seorang mahasiswa muslim, bagaimana cara berkontribusi menyebarkan nilai-nilai Islam di kampus dan di lingkungan tempat tinggal sesuai dengan keilmuan? Sebagai seorang mahasiswa muslim, kita dapat menyebarkan nilai-nilai Islam di kampus dan lingkungan sekitar melalui sikap dan tindakan positif. Ini bisa meliputi memberikan contoh kebaikan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, serta berbagi pengetahuan dan pemahaman tentang Islam dengan orang lain secara bijak dan terbuka. Nomor 6, apa yang dimaksud dengan ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, dan apa tujuan dari kedua jenis ibadah tersebut? Ibadah mahdoh merupakan wujud penghambaan murni dan hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dalam kata lain, ibadah mahdoh adalah hubungan manusia dengan Tuhan atau hubungan secara vertikal. Contoh ibadah mahdoh adalah sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah lain yang ditetapkan oleh hukum syara. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh adalah segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini dilakukan antar sesama manusia atau hubungan horizontal yang tidak hanya terkait dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Ibadah ghairu mahdoh dilakukan berdasarkan perintah, anjuran, atau tidak adanya larangan terhadap suatu perbuatan. Ibadah ini juga bersifat rasional. Contoh dari ibadah ghairu mahdoh adalah silaturahmi, menjenguk orang sakit, sedekah, mencari ilmu, dan bekerja. Tujuan dari ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh adalah
sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan hidup semua makhluk di dunia adalah sama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 7, bacakan 3 doa yang biasa dibacakan setelah salat. Yang pertama, Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang ketiga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.